Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja kalian semua yang pastinya dalam kondisi sehat selalu. Dan di video kali ini, Mimin akan merangkum alur cerita Donghua yang berjudul Jadi Dinasti. Dan sedikit info, kalau Donghua ini akan menceritakan kisah seorang bocil yang bernama Xiaofan yang terpaksa menerima kenyataan atas kematian orang tuanya dan juga seluruh penduduk di desanya. Dan akan tetapi, di saat itu juga dia tak sengaja menyaksikan pertarungan hebat dan juga mendapatkan warisan teknik latihan dari biksu terkuat. Dan setelah kejadian itu, dia memulai hidup baru di Sekte Qingyun dan menjadi murid di sana dan mengasah teknik latihan yang diwariskan oleh biksu tersebut. Dan baiklah, mari kita mulai alur ceritanya dan selamat menyaksikan. Di awal film memperlihatkan dua bocil yang mau adu pedang. Yang ini namanya Xiaofan yang sekaligus protagonis di Donghua ini. Dan yang satunya lagi temannya yang bernama Lin Jingyu. Lalu kemudian di saat memulai pertarungan, Xiaofan rupanya sudah menantang Lin Jingyu sebanyak 97 kali. Tetapi dia tidak pernah menang melawan Lin Jingyu. Dan itu jelas terlihat saat Xiaofan yang sangat noob menghadapi Lin Jingyu. Dan saat Xiaofan mengejar sampai ke kuil dan terjatuh, dia diketawai oleh semua temannya. Tetapi itu tidak membuatnya menyerah karena dia yakin kalau dia akan menang kali ini. Dan kemudian saat dia kewalahan, dia yang terbawa sedikit emosi malah menyinggung Lin Jingyu dan membuat Lin Jingyu sangat marah karena dia mulai muak dengan Xiaofan yang masih tidak mau menyerah. Dan lalu saat Lin Jingyu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan hampir membunuh Xiaofan, tapi untungnya ada biksu yang menyadarkannya. Lalu sang biksu mengatakan kalau Xiaofan ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan musuhnya dan bahkan tulang akarnya juga cukup bagus. Dan sang biksu juga meminta Xiaofan untuk mengakui kekalahannya karena jika dia tidak ada di sana, mungkin saja Xiaofan sudah tewas. Akan tetapi Lin Jingyu yang sedikit takut melihat biksu itu, dia langsung membawa Xiaofan pergi. Lalu kemudian di saat sang biksu mulai merasakan sesuatu, lalu Xin berpindah ke Xiaofan yang mau membawakan makanan untuk sang biksu. Dan saat di jalan, dia melihat sosok asap hitam dan itu juga diketahui oleh sang biksu dari kuil. Dan langsung menyelamatkan Lin Jingyu yang mau dibawa asap hitam itu. Lalu asap hitam itu memperlihatkan wujudnya yang memakai topeng dan langsung menyerang sang biksu. Dan membuat sang biksu kaget karena si misterius itu rupanya menguasai teknik latihan terlarang, yaitu latihan aliran darah beracun. Kemudian sang biksu menyadari kalau dia telah terkena racun ke lambang ekor 7. Dan dia tersadar kalau si misterius itu sejak awal memang mengincar dirinya dan bukan Lin Jingyu. Dan juga kita dikasih tahu kalau nama sang biksu ialah Puzi.
Kemudian si misterius itu menghajar Biksu Puzi yang mulai melemah dan meminta sebuah benda yang dia incar dari Biksu Puzi. Tapi Biksu Puzi menolak. Dan karena Biksu Puzi menolak, dia pun mengeluarkan jurus terkuatnya. Tetapi Biksu Puzi juga mengeluarkan mantra 6 karakter bijak. Dan saat beradu, Biksu Puzi berhasil mengalahkan jurus si misterius itu. Walau dia sekarang telah terkena racun, dan bisa kita simpulkan jika Biksu Puzi tidak terkena racun ke lubang ekor 7, maka dia pasti sangat mudah mengalahkan si misterius itu. Kemudian Biksu Puzi membuat topeng si misterius itu terlepas dan membuat si misterius itu marah dan mengeluarkan kekuatan sebenarnya, yaitu teknik sejati pedang ilahi guntur. Yang membuat Biksu Puzi sangat kaget karena si misterius itu rupanya berasal dari sekte Gingyun. Lalu saat dia menebaskan pedang ilahi gunturnya, Biksu Puzi langsung mengeluarkan pertahanan terkuatnya yang membuat si misterius itu terpental. Dan juga Xiaofan yang menyaksikan juga ikut kena. Lalu saat si misterius itu pergi karena nggak mau melanjutkannya lagi, Biksu Puzi langsung menolong Xiaofan. Dan dia juga berkeinginan agar mereka berdua belajar di sekte Gingyun. Tapi dia mulai merasakan hidupnya yang tidak lama lagi. Dan karena itulah dia yang memiliki pil penunda kematian. Dia pun langsung memakannya. Dan juga langsung menyembuhkan Xiaofan karena dia telah terluka oleh energi pedang si misterius. 若让这两个孩子有的夙愿一如，鬼呀鬼，还是要死完。这么重。 Kemudian Biksu Puzi bertanya kenapa dia masih berkeluyuran di malam hari. Lalu Xiaofan menjawab kalau dia mau membawakan makanan untuk Biksu Puzi. Yang membuat Biksu Puzi senang karena mereka berdua mungkin saja telah ditakdirkan. Dan lalu Biksu Puzi mau mewariskan semua metode latihannya ke Xiaofan, tapi Xiaofan harus berjanji kepadanya beberapa hal, yaitu setelah dia mempelajarinya, dia tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk keluarganya. Dan juga dia harus melatih metode ini setiap hari, tapi jangan sampai dilihat orang lain. Dan dia hanya boleh melatih teknik tersebut di saat tengah malam. Dan yang paling terpenting, jika tidak di situasi hidup dan mati, maka dia tidak boleh menggunakan teknik tersebut. Dan Xiaofan pun menyetujui. Dan lalu Biksu Puzi memberitahukan kalau hidupnya cuma tersisa 3 hari lagi. Dan juga jika kelak hidup Xiaofan dalam bahaya, maka dia bisa mencari seseorang yang bernama Gu Yi. Dan katakan kalau Biksu Puzi dari kuil Tianyin yang menyuruhnya. Dan Biksu Puzi juga memberikan mutiara merah kepada Xiaofan untuk dia sembunyikan. Dan jangan sampai orang luar mengetahuinya. Dan juga jika hidup Xiaofan sudah sangat aman, maka dia bisa mencari lembah terdalam untuk membuangnya. Dan kemudian Biksu Puzi berpesan untuk jangan membicarakan namanya kepada orang luar. Dan Xiaofan mengiyakannya. Dan lalu Biksu Puzi meminta Xiaofan sujud 3 kali di hadapannya dan panggil dirinya sebagai guru. Dan sekarang Xiaofan telah menjadi murid Biksu Puzi. Dan Biksu Puzi pun membawa Xiaofan untuk mengajarkannya teknik latihan tersebut.
Lalu kemudian di saat hari sudah pagi, Lin Jingyu yang terbangun langsung membangunkan Xiaofan yang berada di pintu kuil. Dan Lin Jingyu sedikit kebingungan karena dia yang lagi tidur di rumah, tapi dia malah terbangun di luar. Dan juga saat dia bertanya apa yang terjadi ke Xiaofan, Xiaofan langsung mengalihkan topik pembicaraan dan ingin mau pulang. Tetapi saat melihat desanya yang sangat sunyi, mereka berdua yang khawatir cuma melihat Paman Wang. Dan saat dihampiri, Paman Wang malah ketakutan saat melihat mereka dan menyebut mereka hantu. Dan itu sontak membuat Xiaofan semakin panik dan khawatir dengan keadaan orang tuanya. 鬼啊！妈说发生什么？鬼啊！这都是恶鬼！你怎么了？我二叔到底发生什么事了呀？ Dan saat berlari ke rumahnya, dia melihat setiap mayat warga di desanya. Dan saat sampai di rumahnya, diperlihatkan Xiaofan yang berteriak ketakutan. Dan lalu cerita pun bersambung.